Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Miftah dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anakku, kelas 4 SD Negeri 02 Tawangsari, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu, kita telah menyelesaikan pelajaran kelima, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan ke pelajaran keenam dengan judul Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Yakni tentang yang pertama adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Peristiwa hijrah merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Waktunya dimulai pada tahun 622 Masehi di mana Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, sekarang Bu Miftah mau menjelaskan sedikit sejarah singkat kota Yasrib. Nah, kota Yasrib ini adalah nama sebelum kota Madinah ada, yakni kota Yasrib adalah nama asli dari kota Madinah, disebut Yasrib karena pada masa jahiliyah kota ini dikenal sebagai kota persinggahan bagi para pedagang. Namun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, nama kota Yasrib ini berubah menjadi kota Madinah. Nah, ini gambarannya dari kota Madinah pada saat ini. Pasar kota Yasrib. Nah, kemudian ada Masjid Nabawi dan juga komunitas ramah dan baik hati di kota Madinah. Nah, sejauh ini sejarah kota Madinah menjadi salah satu pusat perdagangan pada masa pra-Islam atau sebelum Islam dan pada masa sekarang juga. Kemudian Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad setelah hijrah di Madinah. Kemudian ada poin yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah sebab-sebab dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini yang pertama adalah karena adanya turunnya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan umat muslim dari kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW berhijrah nih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, yakni terkandung dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamkuru bika ladzina kafaru liyusbituna aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, ingatlah ketika orang-orang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu Nabi Muhammad untuk menahan, membunuh atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidurmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib." Sebab yang kedua adalah tekanan dari kaum Quraisy. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kaum kafir Quraisy akan melakukan segala cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah melakukan penganiayaan dan berkata kasar terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad, setiap hari mengalami penderitaan. Sebab yang ketiga adalah jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW sebelumnya memang pernah beberapa kali bertemu dengan penduduk Madinah. Salah satunya adalah bertemu dengan keturunan Khazraj. Mereka bertemu ketika musim haji.
Sebelum memperkenalkan dan mendakwahkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan sikap lemah lembutnya ketika menyampaikan ajaran Islam. Beberapa penduduk Madinah pun dengan mudah menerima ajaran beliau. Nah, Nabi Muhammad membaiat mereka di Bukit Aqobah. Baiat pertama pada tahun 621 sebelum Masehi. Berikut isi dari baiat Aqobah yang pertama. A. Yang pertama, dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilarang mengambil hak orang lain. 3. Dilarang berzina. 4. Dilarang menghilangkan nyawa seseorang. 5. Dilarang berdusta. Dan 6. Dilarang menolak hal-hal yang baik. Nah, kemudian ada juga perjanjian Aqobah kedua, yang perjanjian yang bertujuan untuk memperkuat pengamanan di Madinah. Sifat perjanjiannya merupakan perjanjian yang memiliki unsur kebersamaan dan loyalitas yang tinggi. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ini ada timelinenya yang dari mulai hijrah. Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar ke Gua Sur dan memulai perjalanan menuju Madinah pada hari Senin. Ya. Kemudian yang kedua, penyusupan rumah Ka'ab bin al-Ashraf ini. Ya. Yang ketiga ada Perang Badar. Yang keempat ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini memang penuh dengan hambatan. Karena ini tidak mudah mengalahkan kafir Quraisy yang sangat kejam. Nah, baiklah, kita akan menuju materi selanjutnya, yakni tentang hikmah dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah untuk membawa keberkahan bagi seluruh manusia. Kedatangan beliau di Madinah memberikan banyak sekali perubahan dan pengaruh penting dalam sejarah Islam dan dunia. Nah, di antaranya adalah ini ya. Ada antara kaum muslimin dan kaum non-muslim yang membuka peluang bagi orang-orang untuk bekerja sama dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yang berlaku. Ada hikmah-hikmah lagi yang lain ya. Di antaranya adalah ada juga yang selamatnya kaum muslim dari ancaman dan perlakuan kasar kaum kafir Quraisy, bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam, semakin kuatnya persaudaraan umat muslim, ajaran Islam juga semakin luas, dan juga terjalinnya persaudaraan baru antar kaum muslim, yakni dari kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nah, pada saat ini kita juga harus bisa meneladani hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Meneladani dengan hal-hal yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya yang pertama adalah rela berkorban. Rela berkorban ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Untuk kemajuan dakwah Islam, beliau rela menggunakan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Yang kedua adalah percaya diri. Sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW ditunjukkan saat beliau mendakwahkan ajaran Islam. Beliau memiliki rasa percaya diri karena apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat kelak. Yang ketiga, teguh pendirian. Sikap teguh pendirian ini Nabi Muhammad SAW tunjukkan ketika menghadapi ancaman dan tawaran dari kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan ajaran Islam. Tetapi beliau tetap teguh memegang ajaran Islam meskipun sering mendapat ancaman dari kaum kafir Quraisy. Yang keempat, sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab Nabi Muhammad SAW ditunjukkan saat mengajak kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW merasa bertanggung jawab atas nasib kaum muslimin yang selalu mendapat perlakuan kasar dari kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, beliau mengajak
kaum muslimin berhijrah supaya kaum muslim tidak menderita lagi. Maaf. Baiklah, yang terakhir ini adalah meneladani hijrahnya Nabi Muhammad SAW sudah kita pelajari. Baiklah anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Ibu Miftah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.